Akhir 2025 ini sebenarnya bukan soal pergantian tahun, bukan soal kalender berganti angka, tapi soal perubahan suasana yang pelan-pelan terasa makin berat, seperti udara sebelum hujan besar turun, tenang tapi menekan, dan banyak orang tidak sadar kalau tekanan itu sedang menumpuk dari segala arah. Karena kalau kita jujur, dunia sekarang terlihat normal hanya dari kejauhan, sementara dari dekat, retaknya sudah di mana-mana. Ekonomi global terlihat berjalan, pasar masih buka, orang masih kerja, gaji masih masuk, cicilan masih jalan. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada sinyal yang terlalu sering kita abaikan. Sinyal bahwa sistem ini sedang menahan beban yang terlalu besar, terlalu lama, dan akhir 2025 bisa jadi bukan penutup sebuah fase, tapi pintu masuk ke krisis besar 2026 yang dampaknya tidak datang dengan suara ledakan, tapi dengan pelan, senyap, dan menusuk kehidupan sehari-hari kita. Gue mau kita jujur sebentar. Jujur tanpa drama, tanpa panik, tanpa teori konspirasi murahan. Karena krisis besar dalam sejarah jarang diawali oleh satu peristiwa tunggal. Krisis besar selalu dimulai dari kebiasaan menunda masalah, dari kebijakan tambal sulam, dari utang yang dianggap solusi, dari pertumbuhan yang dipaksa terlihat sehat, dan dari narasi optimisme yang terlalu sering diulang sampai orang berhenti bertanya. Dan di titik inilah kita sekarang berdiri. Di dunia yang secara angka terlihat tumbuh, tapi secara fondasi mulai rapuh. Karena pertumbuhan yang tidak diiringi produktivitas, utang yang tidak diiringi kemampuan bayar, dan stabilitas yang bergantung pada kepercayaan semata, bukan kekuatan real. Kita hidup di era di mana uang diciptakan lebih cepat daripada nilai, di mana likuiditas mengalir deras tapi tidak selalu sampai ke ekonomi nyata, di mana pasar keuangan sering bergerak jauh lebih cepat daripada kondisi masyarakat di bawahnya. Dan ini bukan fenomena baru, tapi skalanya sekarang jauh lebih besar, lebih global, dan lebih kompleks. Bank sentral di banyak negara sudah bertahun-tahun menahan ekonomi dengan kebijakan moneter longgar, suku bunga rendah, stimulus besar, seolah-olah waktu bisa dibeli dengan uang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah masalah hanya dipindahkan ke masa depan. Dan masa depan itu sekarang bernama 2026. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana utang negara di banyak belahan dunia sudah melewati batas psikologis. Defisit dianggap normal, pencetakan uang dianggap wajar, dan pasar dipaksa untuk percaya bahwa semua ini masih terkendali. Padahal kalau kita tarik napas sebentar dan melihat sejarah, setiap kali utang tumbuh lebih cepat daripada ekonomi real, setiap kali stabilitas bergantung pada kepercayaan semata, bukan pada keseimbangan, krisis hanya soal waktu, bukan soal kemungkinan. Dan akhir 2025 adalah titik di mana waktu itu mulai habis. Gue tahu, di permukaan semuanya terlihat baik-baik saja. Angka pertumbuhan masih dipajang, laporan keuangan masih dirilis, indeks pasar masih bergerak naik turun seperti biasa. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena krisis besar tidak datang saat semua orang takut. Krisis besar datang saat terlalu banyak orang merasa aman, saat risiko dianggap biasa, saat peringatan dianggap berlebihan, dan saat kita terbiasa hidup di dunia yang ditopang oleh utang, subsidi, dan kebijakan darurat yang sudah terlalu lama menjadi standar. Kalau kita bicara 2026 sebagai potensi awal krisis besar, ini bukan ramalan mistis. Ini soal pola, soal siklus, soal akumulasi masalah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan sejak krisis global sebelumnya. Masalah hanya ditunda, dipoles, dan dikemas ulang, sementara beban dasarnya terus membesar. Dan sekarang, dunia menghadapi kombinasi yang cukup berbahaya. Utang tinggi, pertumbuhan melambat, geopolitik memanas, rantai pasok rapuh, dan kepercayaan publik yang mulai retak. Di sisi lain, masyarakat juga ikut berubah. Daya beli tertekan, biaya hidup naik lebih cepat daripada pendapatan, kelas menengah mulai tergerus, dan jurang antara yang punya aset dan yang hidup dari gaji makin lebar. Ini bukan sekedar isu ekonomi, ini isu sosial. Karena ketika tekanan ekonomi bertemu dengan ketidakpastian politik dan sosial, yang muncul bukan hanya resesi, tapi ketegangan, konflik, dan instabilitas yang lebih luas. Dan sejarah menunjukkan, krisis ekonomi besar jarang berhenti di angka dan grafik. Krisis selalu merembet ke kehidupan nyata, ke rumah tangga, ke pekerjaan, ke rasa aman. Gue tidak bilang semua akan runtuh besok, tapi gue juga tidak akan bilang semuanya baik-baik saja. Karena tanda-tandanya sudah cukup jelas bagi siapapun yang mau melihat tanpa kacamata optimisme berlebihan. Bank sentral mulai kehabisan ruang manuver. Suku bunga tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi tanpa memukul ekonomi, tapi juga tidak bisa diturunkan sembarangan tanpa memicu inflasi dan pelemahan mata uang. Ini posisi terjepit, dan posisi terjepit jarang berakhir dengan lembut. Akhir 2025 adalah fase transisi, fase di mana narasi lama mulai kehilangan daya, dan narasi baru belum sepenuhnya terbentuk. Di fase seperti ini, pasar mudah panik, investor mudah berubah arah, dan kebijakan sering diambil secara reaktif, bukan strategis. Dan ketika reaksi lebih cepat daripada perencanaan, resiko kesalahan membesar, bukan mengecil. Kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa dunia sekarang jauh lebih terhubung dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Satu masalah di satu wilayah bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam.
Satu kegagalan institusi bisa memicu kepanikan global, dan satu keputusan politik bisa mengubah arah pasar secara drastis. Artinya, margin kesalahan makin kecil, dan toleransi terhadap guncangan makin rendah. Di tengah semua ini, banyak orang bertanya, lalu kita harus bagaimana? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus panik? Apakah semua usaha akan sia-sia? Dan disinilah bagian pentingnya. Karena krisis bukan hanya tentang kehancuran. Krisis juga tentang penyaringan, tentang adaptasi, tentang siapa yang siap dan siapa yang hanya ikut arus. Dan sejarah menunjukkan, orang yang bertahan bukan selalu yang paling pintar atau paling kaya, tapi yang paling sadar dan paling siap secara mental dan strategi. Kesadaran pertama adalah menerima bahwa dunia tidak lagi stabil seperti yang sering dijanjikan. Menerima bahwa siklus ekonomi itu nyata, naik dan turun itu pasti, dan menolak ilusi bahwa pertumbuhan bisa terus berlangsung tanpa koreksi. Ketika kita menerima ini, kita berhenti kaget setiap kali ada gejolak, dan mulai berpikir lebih jangka panjang, lebih defensif, dan lebih realistis. Kesadaran kedua adalah memahami bahwa keamanan finansial di era seperti ini bukan soal mengejar imbal hasil tinggi, tapi soal menjaga daya tahan, likuiditas, dan fleksibilitas. Karena di masa krisis, kemampuan bertahan sering lebih penting daripada kemampuan berkembang, dan orang yang punya ruang bernafas selalu punya posisi tawar yang lebih baik daripada orang yang hidup mepet. Kesadaran ketiga adalah tidak menyerahkan seluruh nasib pada sistem, karena sistem dibuat oleh manusia, dan manusia bisa salah, kebijakan bisa berubah, dan prioritas bisa bergeser. Artinya, kita perlu membangun kemandirian sejauh mungkin, dalam skill, dalam pengetahuan, dalam jaringan, dan dalam cara berpikir. Karena krisis besar seringkali menguji bukan hanya dompet, tapi juga karakter dan ketahanan mental. Gue tahu pembicaraan seperti ini bisa terasa berat, bahkan menakutkan. Tapi justru dengan membicarakannya secara jujur dan rasional, kita mengurangi rasa takut itu sendiri. Karena ketakutan terbesar selalu datang dari ketidaktahuan dan ilusi aman, bukan dari kenyataan yang dihadapi dengan sadar. Akhir 2025 bisa menjadi awal krisis besar 2026, tapi itu bukan vonis, itu peringatan. Dan peringatan selalu memberi ruang untuk bersiap, untuk menyesuaikan langkah, untuk memperkuat fondasi, dan untuk tidak terjebak dalam euforia palsu atau kepanikan massal. Kalau ada satu hal yang perlu kita pegang, ini bukan tentang menunggu dunia membaik dengan sendirinya, tapi tentang memastikan diri kita cukup tangguh untuk menghadapi apapun yang datang. Entah itu perlambatan, resesi, atau perubahan besar dalam cara sistem bekerja. Dan ketangguhan itu dibangun dari keputusan kecil yang konsisten, bukan dari reaksi impulsif saat semuanya sudah terlambat. Di titik ini, gue ingin kita melihat krisis bukan sebagai akhir segalanya, tapi sebagai cermin. Cermin yang memaksa kita melihat mana yang rapuh dan mana yang kuat, mana yang hanya bergantung pada keberuntungan, dan mana yang dibangun dengan kesadaran. Dan mungkin, justru dari fase sulit inilah akan lahir sistem yang lebih jujur, lebih seimbang, dan lebih manusiawi. Meski prosesnya tidak akan nyaman. Jadi, saat kalian mendengar narasi optimisme kosong atau ketakutan berlebihan, tarik napas, lihat datanya, lihat polanya, dan gunakan logika, bukan emosi semata. Karena dunia tidak runtuh karena satu krisis. Dunia berubah karena cara manusia merespons krisis itu sendiri. Sebagai penutup, gue ingin bilang, kalau lo sampai di bagian ini, itu berarti lo cukup peduli untuk memahami, bukan sekadar bereaksi. Dan itu sudah langkah besar. Tetap tenang, tetap kritis, tetap belajar, dan jangan berhenti membangun diri di tengah ketidakpastian. Karena masa depan jarang dimenangkan oleh yang paling berisik, tapi oleh yang paling siap. Kalau menurut lo narasi ini relevan dan perlu didengar lebih banyak orang, lo bisa bantu dengan cara sederhana. Tekan tombol suka, bagikan ke orang-orang yang menurut lo perlu perspektif ini. Dan kalau lo belum, silakan berlangganan. Karena ke depan, kita akan terus ngobrol jujur soal ekonomi, realita, dan cara bertahan di dunia yang terus berubah, tanpa drama berlebihan, tanpa janji kosong, tapi dengan logika dan kesadaran bersama.